سبيل الدموع سبيل مريح، تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Al-Quran tidak memungkiri kalau ada satu kelompok yang mereka mendatangi kelompok jin ingin minta pertolongan sama jin. Ini tidak heran ini. Makanya kalau versi tafsir Sawi kata beliau, kaum yang pertama sekali istahwadha bisyaitan, ista'ana bisyaitan, yang minta perlindungan sama syaitan adalah qaumun minal Yaman min qabilatil Hanafiyah. Jadi ada satu kabilah di Yaman itu namanya kabilah Hanafiyah. Jadi merekalah, ini versi tafsir Sawi, yang pertama sekali melakukan hubungan dengan jin dan minta tolong kepada jin. Itu adalah kelompok Hanafiyah dari Yaman. Setelah itu apa? Fafasha fil Arab. Itu berkembang semua di Arab. Kemudian baru terus berkembang. Kalau ada masalah, minta tolong sama jin, minta tolong sama syaitan. Ini puncak masalahnya di Yaman. Dan di Yaman juga banyak kejadian-kejadian aneh juga terjadi di Yaman. Dihancurkan negeri itu juga di Yaman. Dalam Al-Quran ada beberapa tempat dalam Al-Quran yang disebutkan oleh Allah itu kejadiannya di Yaman. Sekarang kita akan melihat ada kelompok jin. Ketika manusia sudah minta tolong sama jin, apa kata manusia? Kami sudah bisa menaklukkan jin. Apa kata jin? Kami sudah bisa menaklukkan manusia. Jadi masing-masing mereka itu merasa hebat. Jadi manusia hebatnya apa? Karena dia bisa menaklukkan jin, bisa minta tolong sama jin. Apa kata jin? Saya juga sudah bisa menaklukkan manusia. Sekarang kita lanjutkan ayatnya. Masih pada surah Al-Jin. Sudah memasuki ayat ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa annahum dhannu kama dhannantum. Ini ada dua pemahaman. Pemahaman yang pertama, kita terjemahkan dulu. Wa annahum dhannu kama dhannantum. Itu jin itu dia berpikiran sama seperti pikiran kalian. Ini apa maksudnya? Maka kita butuh kepada tafsiran. Jadi ada dua pemahaman. Pemahaman yang pertama, mereka akan berpikir seperti kalian pikir. Bagaimana kalian pikir? Kalian sudah bisa menaklukkan jin. Bagaimana jin pikir? Jin sudah bisa menaklukkan manusia. Ya, jadi sama-sama berpikir, sama-sama merasa hebat. Kalau istilah Imam Jalalain apa? Sudnal jin, sudnal insu. Jadi kata manusia itu sudnal jin, kami sudah bisa menaklukkan jin. Kata jin apa? Sudnal insan, kami sudah bisa menaklukkan manusia. Dan kami bisa berbuat apa saja dengan manusia. Kata manusia, kami bisa berbuat apa saja dengan jin. Kami minta tolong sama jin, minta ini, minta itu, dan lain sebagainya. Ini pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua, ayat ini kembali kepada ayat sebelumnya. Jadi jin mengatakan ketika dia mendengar Nabi Muhammad membaca Al-Quran, apa kata jin? Kalau seandainya para jin dan manusia tahu isi Al-Quran, mereka tidak akan kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka ibadahnya akan lebih dahsyat lagi kepada Allah kalau mereka paham Al-Quran. Ini masalahnya mereka tidak paham Al-Quran. Jangankan paham Al-Quran, baca Al-Quran sendiri. Bagaimana mau dia bisa paham Al-Quran? Ini pemahaman yang kedua. Jadi arti pemahaman yang kedua, kalau mereka itu tidak yakin kepada Al-Quran, mereka tidak baca Al-Quran dan tidak tahu isi Al-Quran,
mereka juga tidak yakin kepada hari kebangkitan. Sama saja itu. Siapapun dia, maukah kelompok jin atau kelompok manusia. Makna ayat ini, sekarang masih ada kelompok manusia yang tidak yakin kepada hari kebangkitan. Tidak yakin kepada setelah mati dia dibangkitkan kembali. Begitu juga kelompok jin. Ada kelompok jin yang mereka tidak yakin kepada hari kebangkitan. Ini maksudnya wa annahum dzannu kama dzannantum. Jadi mereka itu pikirannya sama seperti pikiran kalian. Kenapa? Karena mereka tidak tahu isi Al-Qur'an. Maka kalau kita tidak mau jadi kelompok seperti kelompok bodoh ini, maka Imam Ghazali kan mengatakan begini. Kenapa seorang takut mati? Takut mati karena ada dua hal. Yang pertama al-juhlu. Juhlu itu apa? Bodoh dia. Kenapa dia takut masuk ke alam barzakh? Padahal di alam barzakh nikmatnya lebih dahsyat dan lebih banyak dibandingkan nikmat dunia. Maka kan bodoh namanya. Kenapa dia bodoh? Karena tidak membaca. Kenapa tidak membaca? Karena malas. Sibuk dengan dunia, sibuk dengan ini, sibuk dengan ini. Sehingga pengetahuan agama tidak ada sama dia. Orang yang tidak punya pengetahuan agama, dia akan takut mati. Dia takut mati. Kenapa? Yang ada sama dia itu sudah hilang semuanya. Maka dia takut mati. Kenapa orang bakhil dan kikir? Kikir, bakhil, kerit. Kenapa tidak mau menginfakkan? Karena bodoh dia. Dia tidak tahu kalau berinfak, bersedekah akan menambah terus hartanya. Akan membersihkan hartanya. Akan membersihkan jiwanya. Maka kalau kita ingin bersih jiwa, bersedekahlah. Ingin bersih jiwa. Maka kalau ingin kotor jiwa, baik bersedekah dia. Karena buku, baik bersedekah. Kalau ingin tahu jauh, kita ingin tahu. Kalau nggak bersedekah kotorlah hati. Ya, kita ingin mengujinya. Coba saja kalau nggak percaya. Hati ini selalu gundah dia. Kenapa? Harta kita takut hilang. Ini yang pertama. Yang kedua, kenapa seorang takut mati? Hubbud dunia. Dia masih cinta sama dunianya. Padahal Allah mengatakan mata'un qalil. Itu sedikit sekali itu kata Allah. Kamu mau jabatan sedikit sekali itu. Kamu bisa menikmati cuma 5 tahun saja, 10 tahun saja. Tetapi di alam barzakh minimal 40.000 tahun kamu nikmati itu kalau kamu beriman dan bertakwa kepada Allah. Dan sebaliknya, seorang itu akan sengsara di alam barzakh minimal 40.000 tahun lamanya. Kenapa minimal 40.000 tahun lamanya? Karena Imam Jalalain di dalam tafsir beliau mengatakan al-masafah baina nafkhatul ula wa nafkhatul tsaniyah 40 sana. Jarak tiupan sangkakala yang pertama dan kedua itu 40 tahun. 40 tahun. Kalau kita menghitung-hitung dengan perhitungan Allah, sehari itu 1000 tahun, maka 40.000 tahun lamanya. Itu minimal seorang berada di alam barzakh. Artinya nikmat itu minimal akan dia rasakan 40.000 tahun dibandingkan dengan di dunia. Dunia berapa tahun lah? Oh, saya banyak harta, cuma sebentar. Berapa tahun lah? Karun, berapa tahun lah? Umur dia kan masih muda sekali. Ketika dia itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dan hartanya ditenggelamkan oleh Allah. Habis. Artinya dia menikmati dunia cuma sebentar saja. Itu pun emas tidak bisa dia makan. Harta tidak bisa dia makan. Yang dia makan apa? Makanan pokok dia itu saja yang dia makan. Emas tidak bisa dia makan, rumah tidak bisa dia makan, hotel tidak bisa dia makan, tanah tidak bisa dia makan. Cuma untuk bangga-bangga saja. Ini hotel saya, ini tanah saya. Bisa nggak dia makan? Tidak bisa. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut. Alla yab'atsallahu ahada. Ya, ini ayat ini tafsiran yang kedua kita tadi, Pak. Tafsiran yang kedua bagaimana? Ada kelompok jin, ada kelompok manusia, karena mereka tidak punya ilmu, karena mereka bodoh, maka mereka itu tidak yakin kepada hari kebangkitan. Tidak yakin kepada hari kebangkitan, efeknya apa? Dia menzalimi orang lain. Dia makan haram, dia berbuat yang haram, berbuat yang tidak baik. Kenapa? Dia tidak yakin pada hari kebangkitan. Karena dia prinsipnya begini, kalau tidak sekarang kapan lagi? Kapan lagi kalau tidak nikmat sekarang? Nanti sudah mati tidak sempat lagi. Kalau tidak merasai jabatan sekarang kapan lagi? Sebentar lagi mati, habis itu tidak ada lagi. Ini orang yang tidak yakin pada hari kebangkitan. Dia tidak yakin kalau nanti dibangkitkan lagi oleh Allah. Dia tidak yakin kalau apa yang dilakukan akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah katakan, "Alla yab'atsallahu ahada." Ada kelompok jin yang mereka tidak tahu isi Al-Qur'an, mereka bodoh, mereka akan mengatakan apa tidak mungkin dibangkitkan lagi. Maka kalau ingin buat maksiat buat terus sekarang. Kalau ingin enak-enak terus sekarang. Satu. Yang kedua, ada kelompok manusia juga. Kelompok manusia yang bodoh, yang tidak tahu Al-Qur'an, tidak tahu isi Al-Qur'an, tidak tahu
Kalau di istilahnya Imam Sa'di dalalah dia. Dalalah itu petunjuk. Petunjuk itu begini. Kita kan kalau setiap ini kan ada petunjuk, harap jalan kembali. Kalau nggak sesat kita, Pak. Kita mau sehebat apapun kita, tanpa petunjuk akan sesat. Mau putar-putar jalan, Pak. Tajak kena, trot. Tapi dengan ada petunjuk, jalan lempang ada, jalan jauh ada, walaupun nanti jauh, tapi sampai juga ada. Ini dalalah namanya. Seorang yang tidak paham dalalah, seorang yang tidak paham petunjuk, dia akan yakin betul kalau kiamat itu tidak ada. Karena yakin. Hari kebangkitan itu tidak ada. Allah ya ma'afallahu ahada. Tidak akan mungkin dibangkitkan. Bangkit le demale katanya. Kita lanjut lagi. Ini sekarang ini perkataan jin. Kenapa perkataan jin? Sebenarnya jin memang tidak bisa naik ke langit. Jin pertama sekali diciptakan oleh Allah. Di dalam tafsir Al-Baghawi, khalaqallahu al-jan wa askanahum fil ardi. Allah menciptakan jin dan berbagai kelompok-kelompok jin dan memberikan tempat tinggal di bumi. Jin tidak pernah naik ke langit. Ya. Kapan jin mau mulai pergi ke langit? Tapi tidak masuk ke langit satu, tidak. Main-main saja di sana. Kapan? Ya. Setelah langit itu ditutup oleh Allah untuk iblis dan syaitan. Makanya jin diajak oleh iblis dan syaitan. Kita sudah membahas pada ayat sebelumnya. Gurunya jin itu adalah iblis dan syaitan. Maka kita jangan sampai menjadikan iblis dan syaitan sebagai guru, sebagai guru. Ada apa-apa diarahkan oleh iblis, diarahkan oleh syaitan. Itu seperti iblis katakan apa? Ada kelompok kedua, kata beliau, mithlul qurah, seperti bola saya buat manusia itu. Siapa itu? Mereka yang mau patuh dan taat kepadaku, maka saya akan opor ke sana kemari, kata iblis dan syaitan. Termasuk kelompok jin. Ya. Ini perkataan jin mewakili perkataan iblis dan syaitan gurunya. Apa katanya? Wa anna lamasna sama fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhuba. Saya mau terjemahan ini, Pak. Ya, coba dibaca terjemahannya. Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit. Sudah. Ini kalimat ini wa anna lamasna sama. Lamasa, Allah pernah menggunakan kalimat lamasa itu di dalam Al-Quran. Aula mastumun nisa'a falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyibah. Imam Asy-Syafi'i mengatakan lamasa itu bersentuhan. Seorang yang sudah berwudu, dia bersentuhan, jadi bersentuhan kulit dengan yang bisa membatalkan wudu dia, maka ulangi wudunya. Kalau tidak ada wudu maka bertayamumlah. Ini mazhab Syafi'i. Mazhab yang lain mengatakan bersentuhan itu bukan bersentuhan apa, tapi berhubungan. Ya. Maknanya apa? Sama-sama menyentuh. Ini makna lamasna sama, menyentuh langit pertama. Untuk apa dia menyentuh langit pertama? Makna kalimat menyentuh di sini bukan dia pegang langit, tidak. Ya, bukan seperti yang oleh Imam Asy-Syafi'i tersentuh laki-laki dan perempuan. Makna lamasna di sini adalah kalimat majaz. Majaznya apa? Bukan kalimat sebenarnya. Jin, iblis, syaitan ingin mengetahui berita-berita dunia melalui langit. Ya. Jadi melalui langit dia ingin tahu. Contoh ini. Seorang ingin tahu berita Aceh. Oh iya ini Pak, di Jakarta Pak. Kenapa di Jakarta? Kebijakan ada di Jakarta. Ketika Jakarta mengatakan nyotakoh, karena berita ya. Berita Aceh. Berita Aceh. Uang kita sudah dipotong ini sudah ini. Ya, dari mana beritanya? Dari Jakarta. Inilah yang dilakukan oleh iblis, jin, dan syaitan. Mereka itu mencuri berita langit. Mencuri berita langit, ada apa di bumi sebenarnya. Ketika nanti berita umahnya menjadi petron azab. Ya, kesempatan jin, syaitan, dan iblis, dia pergi ke bumi. Melalui siapa? Melalui teman-temannya. Siapa teman-temannya? Itulah dukun-dukun ini, Pak. Dipegang dukun. Ini 2 hari lagi akan terjadi ini. Ya, nih Pak. Dia mendengar pembicaraan di sana, Pak. Akhirnya dukun itu adalah alih buku pula, Pak. Nanti akan terjadi gempa dan lain sebagainya. Akhirnya kelompok dukun ini dia sudah merasai, sudah bisa menaklukkan jin. Jin mengatakan sudah saya taklukkan dukun itu. Sebagian orang percaya juga sama dukun itu. Akhirnya semuanya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dilakukan oleh jin, iblis dan setan. Iblis dan setan ketika dia dikeluarkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala,
Saya tidak mengatakan sorga. Anda lupakan sorga, kenapa? Karena rahmat Allah, karena tidak ada dikatakan jin itu masuk dalam sorga, tidak. Yang dikatakan masuk ke dalam sorga adalah Nabi Adam alaihissalam. Itu pun bukan sorga yang digambarkan dalam Al-Quran, tetapi sorga tajribah di dalam tafsir Sya'rawi. Bukan sorga yang jannatin tajri min tahtihal anhar, bukan sorga itu. Bukan sorga yang dikatakan oleh Allah itu fiha fakihatun, ya, ada buah-buahan, dan bukan surga itu, tapi ini surga lain, surga tajribah. Makanya jin, iblis dan setan ketika dikeluarkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dia masih bisa naik sampai langit ke-7. Ya, masih bisa naik sampai langit ke-7. Tetapi ketika lahir Nabi Isa alaihissalam, 3 langit itu ditutup oleh Allah. Maka langit yang keberapa ditutup? 5, 6, 7 itu ditutup. Dia sampai langit ke-3 saja. Maka langit ke-3 ke atas itu sudah ditutup. Dia tidak bisa macam-macam lagi. Ketika lahir Nabi Isa alaihissalam. Ketika lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangankan langit ke-3, langit ke-1 tidak bisa tembus lagi. Tidak bisa tembus lagi. Maka di mana mereka beradanya, di mana? Naq'udu maq'ida lisam'i. Naq'udu itu apa? Naq'udu itu tempat duduk. Makanya dalam bahasa Arab, kalau ini namanya kursiyun, kursi. Kalau nanti ada seperti sofa itu, beda lagi, arikatun ya. Kalau nanti ada bangkunya panjang, bangku panjang, ya, itu namanya makadun. Kamu di mana duduk? Saya duduk di bangku panjang. Ya, berarti kan hanya jabatan ni kan, duduk di bangku panjang. Ya. Saya duduk di bangku panjang, duduk sama-sama lagi kan, Pak. Ini kalimat naq'udu maq'ida lisam'i, kata jin, kami duduk sama seperti iblis dan setan, sudah di bangku panjang, hanya jabatan tepu, Pak. Iblis hana jabatan le, setan hana jabatan le, jin hana jabatan le. Makanya mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dulu hebat sekali mereka. Makanya mereka duduk di bangkunya sama semuanya. Disitulah mereka mendengar istaraka sam'a, mencuri-curi berita langit. Untuk apa? Untuk bisa mengelabui manusia. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Wa anna lamasna sama' fawajadnaha muliat harasan syadidan wa syuhubah. Kami herannya, kenapa langit pertama itu sudah ditutup? Kenapa langit pertama itu ada malaikat yang banyak sekali? Kenapa di langit pertama itu ada syuhubah? Syuhubah itu apa? Ada percikan api. Ada apa ini? Sehingga kalau kita baca dalam tafsir Sawi itu, iblis dan setan menyuruh para jin, coba kamu lihat dulu, ada berita apa di bumi? Kenapa bisa ditutup langit pertama? Berarti ada apa-apa itu. Jin apa iblis tahu, Pak? Itu pasti Nabi Muhammad SAW. Gara-gara lahir Muhammad, itu langit pertama ditutup, Pak. Sehingga mereka tidak bisa naik sampai langit ke-3 lagi. Akhirnya apa kata jin, kata iblis dan setan? Coba kalian pergi ila masyarikal ardi wa magharibaha. Pergi ke barat dan ke timur. Cari kenapa sebabnya langit itu ditutup, kita tidak bisa naik ke atas lagi. Ya. Dalam riwayat lain, kamu pergi kemana saja, kamu ambil tanah itu, kata iblis, Pak. Saya akan tahu siapa sumbernya ini. Siapa yang membuat kita tidak bisa naik lagi. Akhirnya disuruhlah oleh nafarun minal jin. Nafar itu berapa? Di bawah 10 jin. Di atas 3. Maka ada yang mengatakan 4 jin yang disuruh oleh iblis. Ada yang mengatakan 5. Ada yang mengatakan 6, 7, 8 atau 9. Ke-9 jin ini, mereka mendatangi, mencari apa penyebab langit itu tertutup. Ya, sehingga banyak, ada api di situ dan ada penjaganya. Rupanya apa? Mereka baru tahu ini rupanya Muhammad rupanya. Dia yang dibaca itu Ar-Rahman, 'Allamal Quran, Khalaqal Insan. Itu merupakan hal gaib bagi jin. Jin belum pernah mendengar seperti itu. Bahkan ada dalam riwayat yang lain mengatakan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq, sehingga membuat jin itu ketakutan luar biasa. Dan dia mengatakan, saya beriman tidak jadi mengeksekusi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin mengeksekusi Nabi Muhammad. Ketika diperintahkan oleh iblis dan iblis dan setan, coba kamu lihat. Mereka datang melihat. Oh, rupanya ini sumbernya ini. Ketika Muhammad membaca Al-Qur'an, wah, inilah berita yang didengar di langit. Ini berita dengar di langit. Kenapa? Berita yang didengar di langit oleh jin, iblis dan setan, itu berita yang belum pernah mereka mendengar dimanapun, termasuk yang dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW. Makanya jin mengatakan, hana perlele kita dengar waktu ini. Inomatal kita dengar Muhammad baca Quran. Kalau di atas susah kita dengar di atas, itu pun dilempar oleh
Ini sudah ada berita-berita ini, berita masa depan ada sama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika dia baca Ar-Rahman atau dalam satu riwayat lagi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Wa anna lamasna sama. Kami itu mencuri-curi berita langit. Jadi mencuri berita langit, ada 4 malaikat yang diberitahukan oleh Allah tentang masa depan. 4 malaikat. Keempat malaikat ini adalah malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israel, malaikat Israfil. Ini keempat ini, malaikat diberitahukan oleh Allah bagaimana dunia ini, kehidupan manusia ini setahun ke depan. Bagaimana sepersonal ini masing-masing setahun ke depan. Tetapi berita ini bisa berubah. Ya, kata Allah, bisa berubah. Ini mereka takdir. Takdir dalam jangka waktu setahun yang diketahui oleh 4 malaikat. Takdir kebijakan ini bisa berubah. Yang tidak bisa berubah adalah takdir yang ada di Lauhul Mahfuz. Ya, ini tidak bisa berubah. Jadi makanya ada beberapa hal yang membuat jin, membuat iblis dan setan itu pergi ke langit. Yang pertama apa? Dia ingin mengetahui berita langit. Kenapa berita langit? Yang dimaksud berita langit adalah isi Al-Quran. Ya, dia ingin tahu isi Al-Quranul Karim. Makanya isi Al-Quran adalah bocoran daripada Lauhul Mahfuz yang tidak diketahui oleh siapapun. Satu. Yang kedua, iblis, syaitan dan jin ingin mengetahui dialog Allah dengan para malaikat lain. Dia ingin mencuri-curi itu. Ini ada apa? Masalah apa ini? Ada masalah apa? Dia nanya-nanya. Maka karena nanya-nanya itulah Allah Subhanahu wa taala membakar jin, membakar iblis dan membakar syaitan. Illa man istarakas sam'a fa'atba'ahu shihab, kata Allah. Kalian saya berikan umur panjang, kata Allah. Kan permintaan iblis sendiri. Iblis minta anzirni ila yaumi yub'atsun. Saya penuhi janji kalian. Saya berikan kepada kalian umur yang panjang sekali, kata Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, manis taraka sam'a, barang siapa yang balik lagi ke langit, dia mendengar pembicaraan malaikat-malaikat dan tentang kehidupan selanjutnya, maka akan saya bakar dia, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya setan, iblis yang dibakar oleh Allah tidak bisa hidup lagi, dia habis. Maka Allah mengatakan yang dia itu ingin menggoda manusia, silahkan goda manusia. Saya berikan umur yang panjang kepada dia. Anzirni ila yaumi yub'atsun. Maka dalam tafsir Sya'rawi, apa kata beliau? Jin itu ada 2. Ya, ini versi beliau ini ya, versi beliau. Jin itu ada 2. Yang pertama jin baik-baik. Jin yang baik-baik ini adalah jin yang diberikan hukum taklifi oleh Allah. Jadi jin ini kata Imam Al-Qatadah, yang yatazawwaju wa yansilu, dia menikah dan dia punya keturunan, wa yamutu, dan dia juga mati. Ini kelompok jin pertama. Maka jin yang pertama ini yang kita jumpai dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Satu. Yang kedua, ini pembangkang namanya. Ya, dia pembangkang. Karena dia membangkang, maka dipanggil dengan iblis. Karena dia jauh dari rahmat Allah, maka dipanggil syaitan. Ya, nama. Menurut Imam Sya'rawi, dia termasuk kelompok jin, tapi hanai jin le, karena jin itu apa artinya? Jin itu artinya liar. Maka iblis, syaitan itu termasuk makhluk liar, makhluk yang liar. Termasuk jin yang ini tadi, dia termasuk liar juga. Tapi tidak liar lagi ketika dia sudah mendengar bacaan Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka kelompok jin yang kedua inilah dia minta kepada Allah, anzirni ila yaumi yub'atsun. Dia tidak mati-mati lagi, kecuali apa? Dia itu mencuri berita langit. Maka Allah mengatakan akan saya bakar kamu, kata Allah. Kita lanjut lagi. Wa anna, ya kita kan sudah membahas kalau kalimat itu ada inna itu di awal kalimat. Kalau ada anna berarti itu lanjutan kalimat. Ya, ini lanjutan kalimat ini, Pak. Kenapa? Karena dimulai dengan anna. Karena kalimatnya panjang, anna itu terdiri di 2 suku kata. Apa 2 suku kata? Anna nahnu, sesungguhnya kami. Ya. Maka di dalam terjemahan itu diterjemahkan sesungguhnya kami, tidak sesungguhnya saja. Tetapi kalau anna saja, anna samawati wal ardi kanata ratakan fafataknahuma. Ini baru sesungguhnya artinya. Tetapi kalau anna, ini artinya sesungguhnya kami. Jadi kaminya sudah tergabung dalam kalimat anna yang panjang tadi. Ini kalimat ini bukan kalimat baru, ini kalimat sambungan. Dari mana kita tahu? Karena dimulai dengan anna. Kalau dimulai dengan inna itu kalimat baru, Pak. Ini bukan kalimat baru. Ini kalimat sebelumnya.
Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i. Jadi kalau kita ingin tahu keberadaan jin itu di mana, iblis itu di mana, syaitan itu di mana, memang kalau di dalam riwayat sebagian mereka itu Allah sudah mengatakan kepada iblis dan syaitan, tempat kalian di tempat-tempat keramaian, tempat kalian di tempat yang jorok, tempat kalian itu tempat yang jorok-jorok. Kemudian makanan kalian makanan manusia yang tidak baca bismillah. Itu secara umum. Jadi secara umum. Kalau ingin ketemu dengan setan, ingin ketemu dengan iblis, ya, ingin ketemu dengan jin pembangkang itu ketemukan di tempat-tempat seperti itu. Maka kenapa masuk ke WC baca doa? Karena jin dulu binatang. Keluar begitu juga baca doa juga. Jadi kita baca doanya apa supaya dijauhkan dari setan. Kemudian yang lain, di mana kalau ingin tahu keberadaan setan? Di bawah langit pertama. Ya, di bawah langit pertama. Ini pengakuan jin sendiri. Wa anna naq'udu maq'ida lis-sam'i. Kami itu duduk-duduk, ya, duduk-duduk. Ini artinya apa? Duduk-duduk di bangku panjang. Maksud duduk di bangku panjang bukan duduk sendiri, tidak. Kalau duduk sendiri bisa saja eksklusif ya. Eksklusif artinya apa? Dia berjauhan satu sama lainnya. Tetapi naq'udu, kalau bahasa Arabnya maq'ad, maq'adnya tempat duduk panjang dari bangku duduk rame-rame. Dia ngomong satu sama lainnya. Inilah yang dilakukan oleh jin. Dia duduk-duduk sama iblis. Makanya ketika kita menyohana dapati, ya, nanti waktu meninggal dunia, langit kan terbuka semua. Langit 1, langit 2 sampai langit ke-7 terbuka. Kalau kita ingin lihat siapa-siapa yang duduk di bawah langit pertama, mati-mati menang. Waktu meninggal dunia, ketika roh yang baik diangkat ke Iliyin oleh Allah, dia bisa melihat ini rupanya tempat mangkalnya jin. Ini rupanya tempat mangkalnya iblis dan syaitan. Sebelum kita masuk ke langit pertama. Jadi mereka itu memang duduk di bawah langit pertama memang karena tidak bisa masuk lagi ke langit pertama gara-gara lahir Nabi Muhammad SAW. Kalaupun Nabi Muhammad SAW sebelum lahir Nabi Muhammad, jin pun tidak bisa naik ke atas. Jin tidak bisa naik juga. Cuma iblis mengajak jin dan memperalat jin sebagaimana iblis dan setan memperalat manusia. Jadi manusia makanya iblis jin mentai peralat, pula manusia. Ya. Kenapa dia peralat jin? Karena jin itu diberikan hukum taklifi oleh Allah untuk beribadah, untuk berpuasa. Maka digoda oleh jin, oleh iblis, baik dia semayang le, baik dia puasa le, baik dia bubuknya, baik dia bubuk je. Ikut kamu wadang duduk kata gede. Ya ni. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini makna maq'ida lis-sam'i. Sam'i ini apa maknanya? Sam'i ini untuk mencuri-curi berita. Makanya dukun itu kalau dia sudah baca dia tunggu berita dari langit. Dari mana dia tunggu? Dari kelompok jin, iblis dan syaitan. Ya. Berita ini, maka di dalam hadis itu, seseorang yang mempercayai dukun, berarti dia percaya juga sama jin, iblis dan syaitan. Kalau dia percaya, maka siap-siap untuk tidak diterima salatnya 40 hari. Ya, karena apa? Dia percaya sama dibandingkan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah mengatakan lagi dalam Al-Qur'an, "Au asyadda khasyah." Dia lebih takut lagi kepada jin, kepada manusia, bahkan lebih takut lagi dibandingkan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Au asyadda khasyah. Ini sudah parah ini Pak. Karena penyakit lah hati ya. Artinya dia sudah yakin kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Masalah rezeki dia lebih yakin kepada orang lain dibandingkan kepada Allah. Masalah sakit, masalah sembuh, masalah apa saja, rezeki dan lain sebagainya, dia lebih yakin kepada makhluk dibandingkan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal makhluk itu juga mati juga dia. Sehebat apapun dia mati juga dia. Sehebat apapun dia lapar juga dia. Seperti hebatnya orang Mekah. Orang Mekah kan hebat. Tapi sehebat-hebatnya mereka kata Allah, mereka itu juga pernah saya berikan azab apa? Azab kelaparan dan azab ketakutan. Allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Setelah itu saya berikan makanan kepada mereka, saya berikan sesuatu kepada mereka sehingga coba lihat Mekah sekarang kan luar biasa. Wa amanahum min khauf, saya jaga mereka dari ketakutan. Makanya hana perlaya yang datang dalam Masjidil Haram hana perlaya, orang tidak bisa membunuh kita. Kenapa? Itu kelompok daerah-daerah haram. Tidak bisa buat ini, tidak bisa buat itu, macam-macam yang saya buat. Kemudian apa? Bahkan tentara Abraham saja, gajahnya tidak bisa masuk ke dalam ke dalam komplek haram itu. Tidak bisa dia masuk. Walaupun gajahnya hebat sekali, gajahnya kuat sekali, tapi tidak bisa masuk komplek haram. Maka kenapa dikatakan haram itu? Haram artinya tidak boleh berbuat ini, tidak boleh berbuat, semua tidak boleh dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah.
Kita lanjutkan sedikit lagi. Famay yastami'il an yajid lahu shihabar rasada. Ya. Ini merupakan kalimat jumlah syartiyah namanya, syarat. Kalau begini, maka hasilnya begini. Kita ngomong kepada bawahan kita, Pak. Kalau kamu kerjanya lembur, maka kamu dapat gaji dua kali. Ya, nah. Kalau kamu tidak belajar, kamu tidak bisa jawab ujian. Kalau kamu belajar, maka kamu akan berhasil, kata Allah. Allah kata gurunya, Pak. Allah mengatakan juga kepada jin, mereka biarin saja duduk, maka tidak dilarang oleh Allah. Allah tidak melarang jin, iblis dan syaitan duduk di bawah langit pertama, tidak dilarang oleh Allah. Tapi Allah mengatakan begini, famay yastami'il an, barang siapa yang mencuri-curi berita langit, kalau duduk-duduk saya tidak apa-apa. Tapi kalau kalian itu sudah melanggi bagaimana? Kalian sudah lebih daripada itu. Kalian pergi kemari cari berita, bagaimana berita langit, bagaimana nanti tentang ini, bagaimana simpulan, bagaimana dunia selanjutnya. Kalau kalian mencari-cari berita seperti itu, famay yastami'il an yajid lahu shihabar rasada. Dijawab oleh Allah, kalian akan saya bakar, kata Allah. Siapapun dia, apakah kelompok jin, apakah kelompok iblis, atau kelompok syaitan. Artinya kalau sudah dibakar, ini kan sudah mati mereka, jadi tidak bisa hidup lagi. Walau ini apakah bertentangan dengan yang Allah katakan, iblis katakan, antirni ila yaumi yub'atsun, berikan saya umur yang panjang sekali ya Allah, sampai nanti sekalian saya meninggal dunia. Tidak. Allah sudah memberikan pilihan. Kalau kalian mau patuh kepadaku, kata Allah, ini kalian akan saya panjangkan umur kalian. Tapi kalau kalian masih mendengar juga berita langit, maka umur kalian tidak saya panjangkan, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya shihabar rasada. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Maka kenapa sebagian dukun, Pak? Kalau kita bukan dukun lagi, kita ngomong orang pintar, ya, Pak. Kenapa namanya orang pintar? Karena yang datang di situ orang bodoh, ya, Pak. Maka namanya orang pintar. Maka yang mau mejak ke orang pintar. Yang datang itu bodoh dia, Pak. Makanya jangan datang ke dukun, Pak. Kalau datang ke dukun berarti bodoh kita, Pak. Maka jangan datang ke dukun. Itu para dukun-dukun itu, mereka minta bantuan kepada jin, iblis dan setan untuk mengetahui masa depan. Dia tidak tahu juga dia. Kalau dia tahu, kenapa tidak meramal kapan kematian dia? Ya. Kenapa tidak meramal? Kapan dia itu miskin selalu? Kapan miskin? Pajak kaya. Kenapa orang lain selalu dia ramal? Maka dia bertanya kepada jin, dia bertanya kepada iblis. Makanya begini. Di dalam sebuah hadis Rasulullah, man ista'bada dunia. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tuannya, maka siap-siap saja dunia akan menjadi budak, kita akan menjadi budak dunia. Barang siapa yang menjadikan harta itu sebagai tuannya, jabatan sebagai tuannya, maka siap-siap untuk dijadikan budak oleh jabatan itu. Ia toli jabatan mengatur kita, Pak. Bukan kita ngatur jabatan. Mau kerja lagi enggak, kata perusahaan, enggak mau keluar. Jabatan atur kita, Pak. Duit juga diatur, Pak. Kita diatur sama duit, bukan duit mengatur kita. Mau enggak? Enggak mau. Pecah. Mau saya, Pak, diatur oleh duit. Kalau kita diatur oleh syaitan, diatur oleh iblis, diatur oleh jin, ya, Mbak, siap-siap saja. Ya, siap-siap saja menerima apa yang diterima oleh jin, iblis dan syaitan. Jadi artinya apa? Siap-siap saja kita menjadi abidan, menjadi hamba bagi jin itu, Pak. Menjadi hamba bagi syaitan, diperbudak oleh jin dan syaitan. Inilah yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau itu, mereka itu mithlul qurah, seperti bola, diopor ke sana, diopor kemari. Ada masalah ya lebak jin, ada masalah tanya lagi sama iblis dan syaitan. Bukan dia bertanya minta perlindungan sama Allah, tidak. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Bukan. Oh ya, ini satu ayat lagi, Mas. Satu ayat lagi. Ini alasan jinnya. Alasan jin kenapa dia mau mencuri-curi berita langit. Alasan jin kenapa ingin tahu bocoran-bocoran sebagian lauhul mahfud. Itulah Al-Quran. Tapi ketika Al-Quran sudah diturunkan semuanya, selama 23 tahun itu tidak ada lagi, Pak, sudah habis. Ini dalam rentang diturunkan Al-Quran. Mereka ingin apa? Sebelum bocor ke Muhammad, mereka sudah tahu duluan apa beritanya, bagaimana beritanya. Ya. Karena kalau kita bicara tentang Al-Quran, Al-Quran itu azali. Azali itu bagaimana? Sudah ada dari dulu. Memang hanya temakai nih, Pak. Ini nanti masuk ke dalam kajian akidah ya, Pak. Jadi itu memang sudah ada dari dulu. Kejadian-kejadian yang terjadi pada Nabi Muhammad sudah ada semuanya dari alam Al-Quran. Cuma diturunkan secara bertahap-tahap saja, Pak. Diturunkan bertahap. Inilah kenapa penafsir mengatakan Al-Quran adalah bocoran, salah satu bocoran Lauhul Mahfuz. Karena menceritakan sesuatu hal yang tidak diketahui oleh jin,
tidak diketahui oleh setan, tidak diketahui oleh para malaikat, apalagi manusia. Jadi maka Lauhul Mahfuz. Ini bocoran sebagian bocoran. Maka rugi sekali kalau orang tidak mau dekat sama Al-Quran. Rugi sekali orang tidak mau baca Al-Quran. Rugi sekali orang yang tidak mau mendalami Al-Quranul Karim. Kenapa? Di sini semua kehidupan dia ada di sini semuanya. Bagaimana kehidupan dia dulu? Ingin tahu kita ini siapa sebenarnya? Belajarlah Al-Quran. Ingin tahu bagaimana masa depan kita setelah kita mati? Ada dalam Al-Quran. Bagaimana Allah menuntun kita di dunia? Ini kamu lakukan, ini lakukan. Semua ada dalam Al-Quran. Ya. Makanya Allah mengatakan wal aqibatu lil muttaqin. Orang paling bahagia dunia akhirat itu kata Allah, orang muttaqin. Apa itu muttaqin? Patuh kepada Allah ya, Pak. Patuh bagaimana? Dia pelajari semua apa hidup itu sebenarnya. Apakah hidup itu cuma tidur saja, bangun lagi pergi kerja, tidur lagi, bangun pergi kerja, tidur lagi. Kalau hidup seperti itu rugi kita. Kita tunggu mati namanya kan. Kan tunggu mati itu. Kita kalau kerja, pergi kantor, duduk kedai kopi, tidur, bekerja, pergi kantor, duduk kedai kopi, tidur, besok bangun lagi kerja. Itu namanya menunggu mati. Menunggu mati. Hari berlalu terus, tua makin tua aja, banyak petiun aja, orang makin tua aja. Kalau itu perbuatan kita menunggu mati saja, tidak ada dapat apa-apa. Maka rugi. Wal asr, innal insana lafi khusr. Illa alladzina amanu wa amilus shalihat. Orang yang tidak rugi itu, dia tahu risalah hidup dia itu apa. Dia tahu visi misi hidup dia itu apa. Nah, tepu ibu tahu dia apa yang dilakukan. Ya. Oh nyobenya harum, aku dapat baju harum. Enak sebentar haram itu, tapi azabnya luar biasa. Ya, nih Pak. Dapat juga betul yang halu-halu dapat juga, yang pun berkah, Pak. Yang pun berkah. Yang kedua mangan ibadah, kan dapat juga yang halu-halu. Kan enak ibadah. Maka kalau ada orang susah ibadah, tanya dulu sama diri sendiri, tanya. Berapa yang haram yang sudah dia konsumsi, Pak? Maka kalau dia banyak mengkonsumsi yang haram, makin banyak dia mengkonsumsi yang haram, makin susah dia beribadah. Makin banyak mengkonsumsi yang haram, makin bingkeng urun, Pak. Bingkeng urun, Pak. Ya. Maka menyona urun bingkeng dan ada yang nanti baju hari urun aja, Pak. Karena urun bingkeng lihat saja, Pak. Urun bingkeng, Pak. Tidak santunnya. Karena apa? Tubuh dia sudah dipenuhi dengan yang haram, Pak. Baju. Dipikirnya mangat, memang mangat baju, Pak. Memang mangat baju. Tapi mangatnya Pak was-was hatinya, Pak. Baju hendak gawat, Pak. Yang pertama. Yang kedua, setelah dia mati lebih was-was lagi. Kemudian ketika di dunia lebih was-was lagi dia. Wah, ibadah susah. Kemudian pokoknya orang makan haram itu susah hidupnya, Pak. Coba jangan makan haram. Ibadahnya akan tenang, semua tenang, enak sekali, Pak. Beribadah pun enak, berinteraksi juga enak, bermuamalah juga enak, semua enak. Kenapa? Tidak ada hal haram yang di dalam tubuh dia. Kita punya kendaraan kita tidak ada tidak tersumbat busi tidak ada bermasalah dengan ini masalah, kan enak jalannya, Pak. Ini businya bermasalah, minyaknya bermasalah, mesin bermasalah. Kenapa bermasalah? Karena ada sesuatu hal yang masuk ke situ, Pak. Ya, maka bermasalah. Ijab biana betul. Memang langgar ada kalian, Pak. Cuma dalam udah, Pak. Memang mangga ada Pak. Cuma artinya udah juga, Pak. Dengan makanan haram tadi. Alasan jin, alasan iblis, alasan setan, kenapa dia ingin mendengar berita langit? Ini alasan dia. Wa annanya dimulai lagi dengan anna. Maksud anna apa? Ini kalimat tengah-tengah ini. Ini terhubung dengan kalimat sebelumnya semuanya, bukan inna. Kalau dimulai dengan inna berarti berita baru. Ini bukan berita baru. Ini kelanjutan dari yang sebelumnya. Wa anna la nadri asyarrun urida bimam fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Jadi apa katanya? Wa anna la nadri. Ini membuktikan kalau jin, iblis, setan tidak tahu hal gaib. Enggak tahu dia hal gaibnya. Maka hana perleo ke iblis, hana perleo ke setan. Iblis itu kalau dia tahu hal gaib, dia sudah bisa meramal kalau dia akan masuk ke dalam neraka. Tetapi apa? Dia sudah beribadah 1500 tahun lamanya. Di dalam satu tafsir lagi, sama Nina Al-Fasana, 80.000 tahun dia beribadah. Pada akhirnya dia itu, Allah mengatakan kepada iblis dan setan, kamu masuk ke neraka. Saya laknat kamu, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia tidak tahu yang gaib satu. Yang kedua, iblis, setan dan jin tidak tahu hal gaib. Ini dibuktikan dengan apa? Ketika Nabi Sulaiman alaihissalam, Nabi Sulaiman kan punya pasukan, Banna wa Ghawwas. Banna itu apa? Ada setan, ada jin, jin yang bangun bangunan, ada jin yang menyelam. Ya. Waktu itu, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam sedang memantau mereka bekerja, beliau ada tongkat dari kayu. Ya. Lama di situ Nabi Sulaiman. Mereka tidak tahu kalau Nabi Sulaiman sudah meninggal dunia. Kapan tahunya? Ta'kulu min sa'atah. Ada rayap yang memakan kayunya, kemudian setelah itu dia jatuh. Bayangkan saja, rayap makan kayu itu kan lama.
membutuhkan waktu sebulan, 2 bulan, maka setahun untuk menghancurkan. Artinya Nabi Sulaiman sudah lama meninggal dunia sambil berdiri. Ketika Nabi Sulaiman meninggal, dilihat oleh jin, ya, hana lebu kabeh bas katanya, hana lebu. Kalau dia tahu dulu sudah meninggal, maka waktu itu dia tinggalkan pekerjaan itu dan dia tidak mau bekerja lagi. Kenapa? Yang menyuruh dia sudah meninggal dunia, itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Maka ada perlaya ke jin. Kenapa takut pada setan, Pak? Kenapa takut kepada setan, iblis, jin? Sedangkan setan, iblis itu dia takut kepada manusia. Ya, Pak. Jadi artinya apa? Kalau pada posisinya kita sama-sama makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita makhluk Allah, jin makhluk Allah, iblis makhluk Allah, malaikat juga makhluk Allah. Puyo ke malaikat, puyo ke hebat. Apakah kita takut nak diturunkan rezeki oleh malaikat Mikail? Hana perleo hebat. Yang perleo ya ke Allah. Hana kebetulan rezeki. Itu cuma perantara saja malaikat Mikail. Apakah kita takut diturunkan azab oleh malaikat Jibril? Hana ya ke Jibril kita nyawa. Yang kita takutnya apa? Yang diperintahkan oleh apa? Jibril diperintahkan oleh siapa? Kita takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Jibril tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam hitungan detik itu Jibril bisa berubah atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kenapa? Ketika seorang itu akan diazab oleh Allah, ifun. Jibril itu kalau ingin mengazab satu kampung, dia berkeliling-keliling dulu ya. Kenapa dia keliling-keliling? Dia ingin melihat apakah kampung itu sudah bertaubat atau tidak. Ya. Kenapa melihat begitu? Karena ada janji Allah, Pak. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak jadi mengazab satu kampung. Allah tidak jadi mengazab personal ketika dia melakukan 2 hal. Contoh, ini pagi ini contoh. Jam-jam 8 nanti ada kampung yang dimusnahkan oleh Allah, ada yang dihancurkan oleh Allah, ada yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sebelum jam 8, waktu habis salat subuh, mereka melakukan 2 hal ini. Apa itu? Ma yaf'alullahu bi'adzabikum. Saya tidak bisa mengazab satu kampung personal apabila mereka melakukan 2 hal. Yang pertama, in syakartum, kalau kalian bersyukur kepadaku. Ini yang baru teringat, Pak. Syukur itu apa? Teringat kepada Allah. Ya Allah, aku maafkan. Wa amantum, dan kalian beriman kepadaku. 2 hal ini saja yang kalian lakukan, maka azab tidak jadi saya turunkan. Tetapi kalau sudah mulai saya turunkan, yang hana-hana puya tarik ilai, Pak. Ini sudah mulai banjir, Pak. Yang mulai ya Allah, kamu taubat, wah nak taubat deh. Artinya apa? Ini untuk menyempurnakan azabnya, Pak. Ketika datang angin badai, ya Allah, kamu taubat, enggak bisa angkat lagi karena sudah dikirim, Pak. Ini sebelum dikirim. Jadi minta maaf, 2 hal yang lakukan. Aman wa syakartum wa amantum. Bersyukur kepada Allah dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya rasa cukup sekian saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.